Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar, Gus? warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik. Bu Umi Iya. ini ibu yang viral di grup saya. Di grup Ya. RKD karena banyak yang tanya siapa Bu Umi dan Bu Umi itu problemnya apa ya gitu ya. Sampai memutuskan untuk belajar di RKD, kemudian Iya. kurun waktu berapa lama belajar, kemudian Allah Iya. kasih jawaban. Coba mungkin dimulai dari Bu Umi kenalan dulu. Kita ditemenin Mbak Vista Baik. juga ya. Silakan Bu Umi. Iya. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi. Waalaikumsalam. Dari dulu tuh saya kepengin banget mungkin belajar lebih memperdalam agama. Agamanya itu dimaksudkan mungkin selama ini kondisi saya itu memang kurang baik-baik saja gitu. Saya memang selama ini itu mengalami terus terang lah ya, saya mungkin riba ya, terus saya Hmm, hmm, beli hmm. rumah saya kredit, beli mobil Hmm, saya kredit. hmm, Nah, saat itu terjadilah mulai banyak kejadian-kejadian yang kadang jadi umpamanya nih dari gaji kurang, dari ini kurang, jadi merasa kekurangan terus gitu. Nah, saat itu akhirnya terjadi banyak kredit. Nah, saat banyak kredit itu tiba-tiba saya juga lagi banyak masalah. Saya kebetulan ya maksudnya kena ketemu orang, saya dihipnotis gitu, orang tidak kenal gitu, ngajak ngobrol-ngobrol gitu di rumah makan. Saya terlena gitu, ngobrol-ngobrol aja, akhirnya terhipnotis. Mungkin keadaan saya saat itu sedang banyak pikiran, banyak kalut. Secara pas saya ditatap mata, dikasih minum, saya ngomong aja gitu, apa adanya. Saya punya masalah problem, oh saya bisa bantu begitu. Akhirnya terhipnotis. Setelah terhipnotis, saya percaya semuanya. HP saya serahkan ke mereka, PIN saya serahkan, kartu kredit semua saya serahkan. Terus sampai mereka itu dalam kurun waktu 2 jam atau 3 jam menguras semua dari rekening sampai dengan dia itu memakai KTP saya, memakai data saya semua untuk meminjam di pinjol gitu. Ternyata sampai 10 pinjol kebobol dengan nama saya, dengan data saya tidak tahu, tidak sadar sama sekali saat itu. Nah, setelah itu saya mulai sadar itu dari pihak kantor ada yang telepon karena mereka tuh ternyata ngambil HP saya, SIM cardnya diambil gitu, diambil terus dipegang mereka semua. Akhirnya nomor saya berubah, data saya sudah hilang semua. Saya waktu ditelepon sama pihak kantor, kenapa kok nomornya ganti? Saya bertahun nggak pernah ganti, ada apa gitu? Saya kaget, saya merasa nggak ganti HP gitu, nggak ganti nomor gitu. Masa sih nomornya ganti? Jadi mereka tautkan gitu loh, Gus, tautkan dengan nomor yang lama gitu. Akhirnya setelah itu saya sadar, mereka langsung udah pergi, tahu saya ditelepon, mereka buru-buru pergi. Ya saya lagi angkat telepon sambil nganggut-nganggut aja gitu. Setelah udah jauh baru saya sadar, astagfirullahaladzim, saya langsung ngecek-ngecek nomor. Iya kok ini berubah. Nah, saya mau ngejar orang itu sudah nggak ada gitu. Apa ya yang terjadi pada diri saya berapa total gitu. kerugiannya berapa? Itu 150 juta, Gus. 100? 50 juta itu aja pinjolnya itu macam-macam, ada yang cuma seminggu, ada yang 150 180 hari. juta itu di luar pinjol ya? Itu pinjolnya aja. Oh, terus 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 Itu terus. pinjolnya aja gitu semua, hampir membobol kartu kredit juga. Untungnya kartu kredit itu kan minta kode OTP-nya itu larinya ke email. Mereka sempat nanya password email saya memang nggak hafal. Saya bilang nggak tahu, saya nggak hafal. Ternyata email saya kan memang selama ini yang pegang anak saya. Anak saya teriak, "Mah, ada apa? Kok ada minta kode OTP, Mama melakukan apa dengan kartu kredit ini? Mama nggak pakai apa-apa gitu." Terus Mm-mm. coba deh mau dicek lagi. Akhirnya setelah saya ngecek rekening saya juga habis. Terus Mm-mm. pinjol-pinjolnya itu belum ketahuan, masih dihapus semua kan. Nah, Mm-mm. setelah 1 minggu tiba-tiba ada penagih meneror-neror, katanya saya sudah jatuh tempo tidak mau bayar, saya dikira lari apa, saya bingung. Ini siapa?
saya jatuh tempo apa selama ini. Saya kalau jatuh tempo rumah ataupun mobil itu saya sudah secara teratur, nggak pernah ditagih, sudah saya lancar. Ini dari mana lagi gitu. Terus mereka nggak mau jawab gitu, hanya terus teror Mhm. teror teror teror. Akhirnya saya nangis karena saya, mama diteror banyak banget, ini apa ya dek gitu. Anak saya langsung, coba mah dicek lagi. Pas dicek semuanya, ternyata yang sudah dihapus itu bisa dimunculkan kembali kan. Itu ternyata, mama download pinjol banyak banget. Enggak, mama nggak punya. Terus dicek, coba dicek di dalamnya semua betul. Di situ tagihan-tagihan keluar semua. Setelah anak Hmm. saya cek pakai nomor Mhm. KTP segala macam, baru di situ mama ambil banyak banget ini dipinjol, beberapa pinjol. Mana mama tahu gimana caranya gitu. Terus Mhm. wah, berarti yang kemarin ini adik, terus anak saya ngurusin semua, nelponin ke semua pinjolnya, meminta data, tapi dari pihak mereka itu kita menjelaskan semuanya, mereka nggak mau tahu. Itu Hmm. harus dibayar karena itu sudah pakai nama ibu, fotonya. Pantas saya di foto-foto, terus saya bingung, ini Oke, oke. foto-foto apa, saya nggak mau difoto mbak gitu sama orang yang Oke. itu. Saat saya di, oh, buat kenang-kenangan, saya baru ngeh, kenapa ya buat kenang-kenangan, kenapa yang difoto cuma muka saya bilang gitu. Iya, iya, Ternyata iya. untuk membobol pinjol itu. Ya, saat itu Hmm. saya histeris, saya bingung, saya udah, pokoknya udah, hati saya udah nggak karu-karuan gitu. Terus mama, mungkin dosa apa yang saya lakukan gitu. Terus saya baru ingat gitu pas nanya Ustadz, ibu ceritakan semua, udah saya ceritakan. Mungkin ibu kurang syukur, ibu apa namanya, selain kurang syukur, ibu riba ibu banyak di mana-mana, dari rumah, mobil. Akhirnya ibu kadang suka pakai kartu kredit juga. Akhirnya ya mungkin terpengaruh seperti itu. Apa Oke. namanya, tidak bersyukur ya untuk Oke. menikmati ini Oke, ya. nah, sampai akhirnya memutuskan mengambil Heeh. keputusan belajar di saya itu gimana, coba proses Nah, ceritanya? nah, saat itu saya dalam keadaan galau, dalam keadaan ketakutan. Saya apa, pas malam-malam saya sambil berdoa, ya Allah cari saya solusinya bagaimana untuk semua ini gitu. Saya harus apa? Nah, Hmm. saya nyari di YouTube tuh, nyari tentang lunas hutang, tentang ini, tentang hati supaya Hmm. tenang gitu. Pokoknya Hmm. saya ingin belajar, saya ingin apa namanya, bagaimana saya memperbaiki diri gitu. Dari Hmm. situ saya ketemu ada beberapa channel gitu, udah saya coba-coba channel-channel, saya lihat-lihat, Hmm. di hati masih belum belum kena gitu ya, tapi itu saya Akhirnya, ganti lagi. Akhirnya ketemulah Gus Baraja. Wah, akhirnya, ini yang tahun 2022 tuh waktu saya cari ya, padahal oh, saya baru sorry, kemarin dari tahun kejadian 2000, 2024. Enggak, dari tahun kejadian berapa? Januari 2024. Tapi kan 2024 jarang banget ada channelnya Gus Baraja, itu adanya channel-channel di tahun 2022 kan, yang banyak Oh, gitu. Pas oh iya, ya, 2024 kayaknya jarang sekali di YouTube-nya tuh, nggak ada, cuma satu dua. Oh, sedikit. Pas lihat yang di tahun-tahun, coba saya lihat ke belakang gitu. banyak. Wah, Dua kok ribu dua puluh empat menarik. memang agak jarang, Ya, itu. Terus, gitu. kok ini menarik gitu. Saya nyari-nyari 2024, kenapa saya nggak dapet ya? Nggak ada ya. Hmm. Tapi saya apa, belajar dari yang tahun 2022 itu, saya pelajarin semua itu. Hmm. Saya download gitu, yang syukur-syukurnya. Karena saya kan dibilang saya kurang bersyukur. Oh, Oke, ternyata seperti ini. Saya oke. lakukan terus. Lama-lama saya tertarik. Dan baru dari bulan Februari, Maret, saya mau gabung tuh nggak bisa-bisa. Saya ngechat tuh nggak bisa-bisa. Bagaimana cara gabungnya ya gitu tuh. Nah, Saya tertarik, pengen belajar banget gimana. Pokoknya harus saya berhasil. Pas bulan Maret masih belum berhasil. April baru tuh udah saya catat-catat nomornya Gus Baraja yang selalu muncul di layar tahun 2022 itu, ternyata nggak bisa dihubungin nggak juga. bisa, Telepon nggak bisa, nggak bisa. ya chattingnya juga, oh nggak ada WA-nya, gimana ya. Nah, pas saat di April kalau nggak salah, yang dengan Pak Ustadz ya Pak ya Gus. Nah, saya udah ngechat nomor di situ gabung. Oke, Zen. Tiba-tiba setelah udah saya ngechat lama, berapa apa bisa di chat WA-nya, tapi setelah 2 minggu atau berapa minggu baru masuk tuh, baru dijawab gitu. Hmm. Alhamdulillah dijawab, kalau nggak salah sama Mas Roni dijawab. Terus saya masuk. Setelah masuk, saya gini, ingin belajar bagaimana caranya gitu. Ternyata Hmm. terus, ya boleh
Nah saat itu ada kelas, saya ikut 2 minggu tuh baru bimbingan. direspon ya? Betul, 2 minggu baru direspon itu. Sama Saya setiap siapa? hari, kalau nggak salah Mas Roni atau Mbak Vista ya, Mas Mbak Roni kalau Vista. nggak salah gitu. Iya, itu pokoknya saya baru direspon gitu. Saya seneng banget, ya Allah, alhamdulillah mungkin ini jalan saya gitu. Terus saya ikut pembelajarannya di April itu. Saya langsung, saya pengen berubah, saya harus berubah, saya harus bisa gitu. Terus saya nggak apa-apa, saya harus bayar berapa-berapa ya, yang penting saya bisa mengikutinya dan saya harus bangkit gitu. Nah, Akhirnya kelas dari situ pertama, saya ikutin webinar pertama yang diikuti yang mana? yang luka batin itu, Oh, yang luka luka batin itu. batin. Iya, yang luka batin apa ya waktu itu, mental block, mental healing atau ya? Iya, ya, Saya lupa. spiritual mental healing. Ha. Ya, Luka spiritual batin. mental Terus healing itu. akhirnya menemukan Betul. apa di situ? Di situ saya menemukan, saya waktu itu agak tergetar sedikit yang masalah luka batin saya bayangin orang-orang itu yang menipu saya, bayangin yang pernah nyakitin saya, udah saya biasa gitu, udah saya rilis gitu ya. Oh, paling saya cuman sedih sebentar, habis itu ya saya harus apa, saya ke Allah gitu, ya Allah gitu, maafin ya Allah, saya selama ini udah ketakutan, sudah apa, ternyata saya sadar uang itu adalah milikmu. Jadi kalau seandainya memang Itu kata ditarik siapa? olehmu, saya sadar. Saya dalam hati ngomong begitu Oke, setelah oke. setelah suruh ngikutin Ya, itu kan. karena memang saya pernah menyampaikan bahwa Iya, yang sudah pergi dari diri kita itu bukan lagi betul milik dari milik kita ya. ya, ya begitu. Jadi saya Mm-mm. ngikutin gitu kata-kata saya sendiri gitu, gue ngikutin yang sudah bukannya, ya memang ya udah saya pasrahkan gitu. Bagaimana Mm-mm. saat itu terus saya ngikutin Gus Baraja kan, saya masih belum menemukan banget gitu Gus. Pas terakhir melihat video yang tentang kembali ke masa kecil, di situ saya mulai Gus. Di situ saya Hmm. mulai terbuka, saya kejer nangis. Masa kecil saya memang kurang kurang bahagia ya Gus. Termasuk ini, Katakanlah sebentar, kita kurang sharing ya. kasih sayang ya. Kita sharing ya. Coba kita berbagi Ya, berbagi pengalaman sama banyak penonton ini. ya. Penipuan seperti ini pernah tidak terjadi sebelumnya yang mungkin bentuknya berbeda tetapi sifatnya kerugian atau penipuan? Pernah nggak? Oh iya, sering saya Gus, saya sering. Jadi waktu saya saya pernah Hmm? waktu itu pertama saya punya usaha seperti namanya PT Eurotek itu, di seperti apa, pembersih eh, BBM, untuk BBM. Itu saya Mm-mm. habis ratusan juta bekerja sama tetangga, tapi ternyata saya yang merasa saat itu saya ditipu lah gitu. Saya tidak Hmm. menghasilkan apa-apa, malah uang saya habis. Ada lagi Ya selain itu? udah. Selain itu saya buka, akhirnya pas masa pandemi, saya karena pekerjaan saya kan hanya seorang marketing. Hmm. Saat pandemi itu kan agak susah ya untuk apa, mencari customer gitu. Nah, Mm-mm. saya ketakutan untuk masa depan saya nanti bagaimana, sedangkan saya masih Mm-mm. punya tanggungan segala macam. Akhirnya Mm-mm. saya bukalah bisnis, buka sembako di pasar. Mm-mm. Akhir pertama berkembang ada beberapa kios sampai 4 kios. Ternyata lama-lama kerjasama dengan yang menjagain itu suami saya ditipu juga saat itu, Hmm. habislah. Nah setelah itu setiap saya membeli barang-barang, mau minyak mau apa, ditipu juga gitu. Jadi saya sering ditipu gitu Bu saat itu. Apa yang Bu Umi tangkap dari penipuan berulang atau kerugian berulang itu kesalahannya ada di mana coba? Dari Kesalahannya mungkin saya saat waktu pertama kali saya bikin usaha yang pertama itu ditipu itu, saya masih belum ikhlas. Saya ah masih belum ikhlas gitu. ini Tapi ini saya belajar pengen ini berusaha, belajar bener ini namanya nih. Oke. iya. Saya belum ikhlas, tapi saya pengen tetap saya mau berusaha, coba usaha yang lain gitu. Tapi Mm-mm. sama, kejadiannya sama. Saya nggak ikhlas Mm-mm. lagi gitu. Di situ Mm-mm. nggak ikhlas lagi. Nah, Makanya sekarang setelah pertanyaannya. bikin itu, ya. Pertanyaannya Bu Umi. Bu Umi bisa mengikhlaskan itu gimana caranya? Pas mengikuti yang mental healing itu, saya langsung Oke. membayangkan ke suruh Gus Baraja, membayangkan orang-orang yang sebelumnya. Saya bayangkan dari yang terakhir dulu nih, yang penipuan yang saya dihipnotis, sampai tetangga saya, sampai Mm-mm. orang teman suami saya. Ini saya Mm-mm. setiap malam saya juga doain setelah rilis itu, saya bayangin orang-orangnya langsung saya ikhlas. Saya Mm. ikhlas, saya Mm. apa namanya,
tidak dendam lagi, saya maafkan kamu, saya buang semua rasa ini gitu. Terus saya setiap malam saya bayang itu, doain dia terus, Oh, langsung hilang gitu. Jadi sudah tidak ada getaran apa-apa, tidak ada rasa dendam lagi, tidak ada rasa benci lagi. nah, Setiap mendoakan dia, saya langsung tersenyum. oke. Bahkan ya, Kalau sekarang, ya, coba Bu Umi inget lagi kejadian itu heeh, dan orangnya seperti apa. Coba. Ada muncul rasa nggak? Coba Bu Umi flashback dulu. Ingat kali pertama yang Bu Umi pernah ditipu, dibohongi. Oke. Hadirkan ya. rasa lagi di situ. Saya nggak tahu rasa apa yang muncul di situ. Oke, sekarang buka mata. Oke. Tidak ada, Gus. Sudah tidak ada Sudah rasa aman. lagi. Bu Umi Sudah tahu aman. banget ya perbedaan waktu pertama kali Betul, Bu Umi betul. nekat ngebayangin Ya, momen itu dengan sekarang Bu Umi ngebayangin momen betul. itu Ya, beda karena banget ya setiap malam rasanya. saya rilis. Ya, setiap malam tuh saya rilis. Setiap malam saya terus membayangi mereka-mereka terus dan saya doakan terus mereka gitu supaya rezekinya mereka lebih lancar. Siapa tahu Mm-mm. dengan kelancaran mereka bisa mengembalikan uang saya. Saya Mm-mm. doakan juga agar mereka itu diberi kesehatan, diberi ini. Terakhir tiba-tiba yang pertama itu yang tetangga saya mengumumkan mereka udah pindah, hubungi saya minta maaf gitu untuk lebaran silaturahmi minta maaf sedang Oh, saya alami. keajaiban pertama adalah minta Betul. maaf. Siapanya Ya, yang minta mereka maaf? tiba-tiba menghubungi saya, nelfon saya minta maaf gitu WA. Saya langsung saat itu Mereka itu saya siapa? memaafkan. Maksudnya yang tetangga mantan tetangga saya itu kan udah pindah. Oh, Heeh, gitu. Yang pertama kali membuat saya benar-benar kecewa gitu. hmm. Alhamdulillah saya sudah memaafkan, saya setiap malam sudah mendoakan. Tiba-tiba dia datang gitu minta maaf ya tapi belum bisa mengembalikan karena keadaan dia juga saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya bilang nggak apa-apa, Hmm. saya ikhlaskan. Saya bilang Hmm. Hmm. saya ikhlaskan, saya tidak dendam, saya sudah itu ya saya tetap silaturahmi gitu. Jadi saya udah nyaman gitu, nggak itu udah ikhlas aja ya Allah, saya sudah ikhlas sesuatu yang sudah hilang, saya tidak ingat-ingat lagi. Tapi saya benar-benar sudah ikhlas, sudah pengen silaturahmi lagi gitu sebagai teman, sebagai apa? Saya nggak mau punya musuh. Gitu. Nah, selain itu apa lagi yang didapat setelah belajar? Selain itu, saya langsung baru kemarin-kemarin kan saya selain itu kan terus saya syukurnya setiap hari saya putar tuh Gus. Hmm. Hmm. Syukur yang saya download dari yang saya setiap lihat terus ada syukur saya ambil dari yang pagi, siang, malam mau tidur gitu. Terus Hmm. luka batin udah pasti saya rilis setiap mau tidur. Setelah itu ke syukur Hmm. semuanya saya ini sudah merasakan syukur setiap saat Ya. luar biasa Gus. Yang namanya kerjaan tadinya saya sudah stuck, maksudnya ya itu aja gitu, tiba-tiba orderan masuk proyek-proyek banyak. Ya. Alhamdulillah, saya mendapatkan banyak pekerjaan, saya mendapat bonus-bonus yang luar biasa. Kaget juga Sebentar, gitu. profesinya Bu Umi apa sih?